Video ini untuk kalian yang mendukung Trans 7 dalam permasalahan pesantren ini yang khususnya menyinggung pihak dari pesantren Lirboyo. Karena gini, setidak suka apapun kalian dengan pesantren, itu bukan berarti menghalalkan kalian untuk mencela seenaknya. Jika ucapan kita atau perilaku kita sudah terbukti menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain atau pihak tertentu, itu sudah seharusnya minta maaf. Tapi nyatanya bukan mendorong pihak Trans 7 untuk minta maaf, untuk mengakui salah, kalian malah mendukung Trans 7 dengan alasan Trans 7 itu nggak perlu minta maaf karena yang disampaikan dalam video tersebut itu fakta. Di sini saya mau bedah nih soal omongan yang mengatakan tidak perlu minta maaf, tidak perlu mengaku salah karena Trans 7 menyampaikan fakta. Nah, kita bedah nih soal ini. Tidak semua yang benar atau fakta itu bisa kita publikasikan dengan seenaknya. Tidak bisa dengan seenaknya kita bawa berita tersebut dengan nada atau intonasi yang merendahkan. Nggak bisa seenaknya. Saya kasih contoh gini, misal saya punya teman orang Jawa. Orang Jawa mukanya hitam, kulitnya hitam. Dan itu fakta. Lalu saya bikin story, bikin video. Apa saya bilang? Nih lihat, gue punya teman orang Jawa kulitnya hitam. Kalau saya bikin story kayak gitu, terus teman saya itu ngeliat, pasti dia ngerasa tersinggung. Bisa kemungkinan dia sakit hati juga, karena itu ya menyinggung perasaan orang. Walaupun itu fakta ya, walaupun itu fakta. Saya menjelaskan atau menyampaikan hal tersebut dengan intonasi yang biasa ya seperti tadi, itu aja udah masalah. Gimana jadinya kalau misalkan saya bikin video story memperkenalkan teman saya yang dari Jawa kulitnya hitam dengan intonasi kayak orang Trans 7 itu. Kayak gini. Lihat nih, gue punya teman orang Jawa. Mukanya hitam kayak orang Afrika gitu sih. Terus dia ngelihat teman saya tuh. Kalau dia ngelihat story tersebut, saya menyampaikan dengan intonasi yang kasarnya kayak ngeledek atau bahkan merendahkan, bukan cuma dia kesinggung, bukan cuma dia sakit hati, mungkin saya bakal dipukul sama dia. Walaupun itu fakta, bukan berarti sembarangan kita nyampein ke publik. Tetap ada filternya, tetap ada pertimbangannya. Cara menyampaikannya tetap harus dipikirin, harus dengan baik. Gak bisa sembarangan, jangan mentang-mentang ini fakta, ini kebenaran terus disampaikan seenaknya sampai ada orang atau pihak tertentu tersinggung. Itu nggak benar. Saya kasih contoh lagi. Misal lu punya tetangga lu ini baru jadi janda, baru cerai diakibatkan suaminya selingkuh, terus dia minta cerai. Terus lu bikin status ngebahas soal tetangga lu bilang tetangga gue baru jadi janda nih, dia cerai gara-gara lakinya selingkuh. Itu fakta yang lu sampaikan. Tapi kalau misalkan yang bersangkutan lihat, yang bersangkutan tahu, bakal kesinggung bos. Itu fakta, tapi bukan berarti lu bisa sembarangan dipublikasiin ke tempat umum. Apalagi kalau misalkan disampaikan ke publik atau ke sosial medianya itu dengan berita atau ada bumbu-bumbu tambahan tuh. Jadi dilebih-lebihin informasinya. Informasinya valid aja masalah, gimana dilebih-lebihin. Sama kayak masalah pesantren ini, dilebih-lebihin, dibilang katanya ini feodalisme, ini perbudakan. Itu kan udah dilebih-lebihin. Itu julid ke orang, julid ke individu. Gimana jadinya kalau misalkan julidnya ke sesuatu yang udah masuk wilayah agama. Contoh ya, misal saya ngomong gini, bikin story, bikin video di sosmed. Ih, orang Kristen ngapain sih? Kok di gereja ibadahnya nyanyi? Ibadah kok nyanyi, udah kayak lagi karaoke aja. Saya kalau ngomong itu di publik, depan umum atau di kayak sosial media yang tempat umum juga, yang semua orang bisa lihat video saya, itu nggak etis bos. Karena bisa menyinggung saudara kita yang di agama Kristen. Walaupun memang fakta mereka itu kalau ibadah nyanyi. Tapi kalau saya ngomong itu di depan umum terus juga dengan intonasi dan gaya bicara yang meledek, yang merendahkan, mereka marah. Lalu dengan entengnya kalian bilang gak usah minta maaf, gak usah ngerasa salah, toh lagi pula yang disampaikan benar kok. Ada masalah itu sama otak lu. Kalau misalkan
perkataannya sudah menyinggung orang, kelakuannya sudah menyakiti perasaan orang lain atau pihak tertentu, terus nggak minta maaf dengan alasan itu fakta. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya masyarakat Indonesia sudah mulai membudayakan, melegitimasi kalau misalkan salah nggak minta maaf gitu. Melegitimasi kalau misalkan lu nggak suka sama sesuatu, lu boleh seenaknya mencela gitu. Hah? Melegitimasi kalau misalkan nggak suka sama pihak tertentu, kritik aja sembarangan nggak apa-apa. Kalau misalkan kesinggung nggak usah minta maaf. Kayak gitu. Ini masyarakat ini mulai membudayakan kalau salah tuh nggak minta maaf gitu ya. Dengan alasan nggak suka nggak apa-apa, nggak usah minta maaf. Gitu ya. Rusak dong moral kita kalau kayak gitu. Kayak di tongkrongan, tau nggak? Pasti kalian pernah di tongkrongan tuh, ada teman kalian yang bercandanya berlebihan. Sampai teman kalian ada yang kesinggung. Terus tiba-tiba dia malah bilang, ah lu gitu aja baper. Bukan yang minta maaf malah ngomong baper. Itu aja udah bentuk moral rusak tuh. Salah satu bentuk rusaknya moral tuh kayak gitu. Lu salah bukan yang minta maaf malah bilang teman lu baper. Nah ini masalahnya kelas lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena ini mengenai soal pesantren, soal pendidikan agama. Trans 7 udah kebukti salah, jinggung, nyinyir, julid, dibela dengan alasan itu fakta, nggak usah minta maaf. Hello, gimana ini moral kita? Jadi kalau misalkan lu ngedukung Trans 7, artinya lu melegitimasi kanal televisi ya yang menyajikan video atau tontonan yang isinya tuh nyinyir, julid, nyinggung. Melegitimasi itu dengan alasan ya nggak apa-apa, yang dibahas juga sesuatu yang gua nggak suka kok, silahkan aja. Generasi kita nonton itu bos, generasi baru kita, anak-anak muda kita nih yang mau tumbuh dewasa, kalau nonton-nontonan kayak gitu lama-lama mereka bakal terbiasa. Oh di TV aja sering kok nyinyirin pesantren, sering kok nyinggung perbedaan. Itu lama-lama masyarakat kita kalau dikasih asupan video-video seperti itu dari televisi, nanti yang ada makin lama masyarakat kita itu makin melegitimasi yang namanya menyinggung perbedaan, mencela sesuatu yang dia nggak suka, kebukti salah dia nggak minta maaf dengan alasan ya itu fakta. Masa kayak gitu sih? Nah terakhir, kita nggak ngelarang kalian buat nggak suka sama pesantren, nggak apa-apa kalian nggak suka sama pesantren. Kita nggak ngelarang kalian buat kritik pesantren, nggak, silakan kalau mau kritik. Tapi tolong pakai akhlak, bahasanya diperbaiki, kalimatnya jangan sembarangan. Silakan aja kalau mau kritik, mau nggak setuju sama pesantren silakan. Cuma jangan pakai bahasa yang mencela. Ya, toh lagi pula seburuk apapun pesantren di mata kalian, pesantren itu nggak ngerugiin kalian. Aktivitas di sana tuh nggak ngerugiin kalian, nggak pakai duit pajak kalian. Sama aja kalau kalian muslim terus ngabisin duit gajian buat dugem, silakan pesantren nggak akan ngerasa rugi, pesantren nggak bakal gangguin kalian kok kalau ngabisin duit pakai duit dugem. Bener nggak? Kenapa sih masyarakat kita nih jadi doyan julid gitu tuh? Ayolah ya, boleh mengkritik, boleh berbeda, asal tetap cara menyampaikan pakai akhlak.